Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Alia Husna Arsi, Nur Alia Asdar, saya sendiri Zakiratul Munawara, Dedi Darmawan, dan Andi Alia Maharani. Kami akan mempresentasikan materi kami mengenai tentang pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik atau organ manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Pertumbuhan internal dan eksternal. Pertumbuhan meliputi 2 bentuk perubahan, yaitu pertama, pertumbuhan internal. Meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung dan paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Kedua yaitu pertumbuhan eksternal, meliputi bertambah tingginya badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Alia Husna Arsi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu materi tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak dan remaja. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak, terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Bayi baru lahir dapat langsung mendengar dan dapat bereaksi terhadap titik nada, volume, dan irama suara dengan baik. Penciuman bayi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada usia 7 hari, bayi sudah sepenuhnya dapat mengenali bau ibunya, juga dapat mengenali bau botol dan bau pengasuhnya. Pada usia 3-5 tahun, perkembangan motorik kasar anak antara lain berlari, memanjat, melompat, melempar, menangkap, dan sebagainya. Kemudian, perkembangan motorik halus antara lain menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan, menghitung jari-jarinya, mendengar dan mengulang hal-hal penting, dan mampu bercerita. Anak-anak di atas usia 5 tahun umumnya telah menguasai berbagai gerakan motorik halus dengan lebih baik. Mereka umumnya telah mampu menggunakan peralatan rumah tangga dan sekolah. Beberapa perkembangan motorik kasar pada usia 6-9 tahun antara lain ketangkasan meningkat, melompat tali, dan naik sepeda. Beberapa perkembangan motorik kasar maupun halus pada usia 10-12 tahun antara lain perubahan postur tubuh yang berhubungan dengan pubertas mulai tampak, mampu melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, menjemur pakaian sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa remaja. Perubahan yang paling dirasakan remaja adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menuju dewasa. Perubahan hormon termasuk hormon seksual membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga sekaligus jadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun, ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya, dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Sebagian besar remaja tidak menerima keadaan fisiknya. Hal tersebut terlihat dari penampilan remaja yang cenderung meniru penampilan orang lain atau tokoh-tokoh idolanya. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas merupakan peristiwa paling penting, berlangsung dengan cepat, drastis, tidak beraturan, dan terjadi pada sistem reproduksi. Selama masa remaja, perubahan tubuh akan semakin mencapai keseimbangan yang sifatnya individual. Di akhir masa remaja, ukuran tubuh remaja sudah mencapai bentuk akhirnya, dan sistem reproduksi sudah mencapai kematangan secara fisiologis. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Aulia Asdar. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah,
saya Nur Aulia Asdar akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan secara umum perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki. Yang kita sudah ketahui bahwa ketika kita beranjak ke umur yang lebih dewasa, maka akan banyak perubahan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama, ada pertumbuhan testis pada remaja laki-laki, dan itu terjadi pada umur sekitar 10 sampai 13,5 tahun. Di sini juga akan terjadi perubahan suara pada pita suara. Biasanya pada remaja laki-laki itu suara mereka akan menjadi lebih berat. Yang kedua, pertumbuhan rambut pada kemaluan yang terjadi pada umur sekitar 10 sampai 15 tahun. Di sini juga akan tumbuhnya rambut di wajah dan juga ketiak. Contoh di wajah adalah kumis. Yang ketiga, ada pembesaran penis yang terjadi pada umur sekitar 11 sampai 14,5 tahun. Di sini juga akan ada yang namanya kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai secara umum perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada remaja perempuan. Yang pertama, ada pertumbuhan payudara yang terjadi pada umur sekitar 3 sampai 8 tahun. Yang kedua ada menstruasi yang terjadi pada 10 sampai 16 tahun. Yang ketiga ada pertumbuhan rambut pada kemaluan yang terjadi pada umur sekitar 8 sampai 14 tahun dan diikuti oleh pertumbuhan bulu ketiak. Dan yang kelima ada pertumbuhan badan. Jadi terjadi pada umur 9,5 sampai 14,5 tahun. Dan yang terakhir ada kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Jadi sebenarnya pada masa puberitas, hormon-hormon yang mulai berfungsi selain menyebabkan perubahan fisik atau tubuh, juga mempengaruhi dorongan seks remaja. Remaja mulai merasakan dengan jelas meningkatnya dorongan seks dalam dirinya. Para remaja putra dan putri mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Selama masih remaja, perubahan tubuh ini akan semakin mencapai keseimbangan yang sifatnya individual. Jadi di setiap orang itu berbeda-beda perubahan fisik yang terjadi pada tubuhnya. Di akhir masa remaja, ukuran tubuh remaja sudah mencapai kematangan secara fisiologis. Sebagai akibat proses kematangan sistem produksi ini, seorang remaja itu sudah dapat menjalankan fungsi prokreasinya, yang artinya mereka sudah dapat mempunyai keturunan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa remaja sudah mampu berproduksi dengan aman secara fisik. Itulah tadi penyampaian materi dari saudari Nur Aulia Asdar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dedi Darmawan. Kepadanya disilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fisik pada remaja. Adapun faktornya terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keturunan dan kematangan, sedang pada faktor eksternal meliputi kesehatan, makanan, dan lingkungan. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita beralih pada faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor keturunan atau keluarga. Faktor ini antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Jika kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak terpenuhi, maka mereka akan tumbuh menjadi anak yang baik dan percaya diri. Begitu pula sebaliknya, anak yang mengalami pengalaman negatif dalam keluarga dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Setelah itu ada faktor kematangan anak. Untuk dapat bersosialisasi pasti memerlukan kematangan fisik dan psikis. Oleh karenanya, juga untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, tentu memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Selanjutnya kita beralih pada faktor eksternal, yang mana pada faktor ini pertama kita bahas mengenai kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit pasti memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit-sakitan. Selanjutnya faktor makanan, konsumsi kalori yang cukup dapat mempengaruhi berat badan anak. Anak-anak yang kurang makan akan mengalami kekurusan dan juga bila sebaliknya akan mengalami kegemukan. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan seperti iklim, gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik.
Intinya, lingkungan tempat tinggal harus bersih dan ideal atau dengan kata lain tidak tercemar, agar tidak menghambat perkembangan anak. Itulah tadi penyampaian materi dari Saudara Dedi Darmawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andi Alia Maharani. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Permasalahan perkembangan dan pertumbuhan fisik. Gunarsa 1989 merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan ketakutan dalam gerakan. 2. Ketidakstabilan emosi. 3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. 4. Adanya sikap menentang dan menentang orang tua. 5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. 6. Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 7. Senang bereksperimen. 8. Senang bereksplorasi. 9. Mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan. 10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan berkegiatan kelompok. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah tadi beberapa penyampaian materi mengenai tentang pertumbuhan fisik. Jadi adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik, sehingga sangat penting untuk pendidik untuk lebih memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didiknya. Jadi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.